Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fitriani dari kelas BKPI 1A. Di video ini saya akan membahas tugas sejarah peradaban Islam dengan tema perkembangan Islam di Indonesia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergaul dengan bangsa lain. Oleh karena itu, banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Nusantara untuk menjalin hubungan dagang. Ramainya perdagangan di Nusantara yang melibatkan para pedagang dari berbagai negara disebabkan melimpahnya hasil bumi dan letak Indonesia pada jalur pelayaran dan perdagangan. Pada sekitar abad ke-7, Selat Malaka telah dilalui oleh pedagang Islam dari India, Persia, dan Arab. Dalam pelayarannya menuju negara-negara di Asia Tenggara dan Cina. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9, orang-orang Islam mulai bergerak mendirikan perkampungan Islam di Kedah, Malaka, Aceh, dan Palembang. Waktu kedatangan Islam di Indonesia masih ada perbedaan pendapat. Sebagian ahli menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 Masehi. Sebagian ahli yang lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia baru abad ke-13. Pernyataan ini didasarkan pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad 1258. Pendapat itu diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf. Terdapat berbagai pendapat pula mengenai negeri asal pembawa agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kebudayaan dan agama Islam datang dari Arab, Persia, dan India, Gujarat, dan Benggala. Akan tetapi, para ahli menitik beratkan bahwa golongan pembawa Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat atau India Barat. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti sejarah berupa nisan makam, tata kehidupan masyarakat, dan budaya Islam di Indonesia yang banyak memiliki persamaan dengan Islam di Gujarat. Pembawanya adalah para pedagang, mubalik, dan golongan ahli tasawuf. Ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan, pusat-pusat perdagangan dan pelayaran di sepanjang pantai dikuasai oleh raja-raja daerah, para bangsawan, dan penguasa lainnya. Misalnya Raja atau Adipati Aceh, Johor, Jambi, Surabaya, dan Gresik. Mereka berkuasa mengatur lalu lintas perdagangan dan menentukan harga barang yang diperdagangkan. Mereka itu yang mula-mula melakukan hubungan dagang dengan para pedagang muslim. Lebih-lebih setelah suasana politik di pusat kerajaan Majapahit mengalami kekacauan, raja-raja daerah dan para adipati di pesisir ingin melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Oleh karena itu, hubungan dan kerjasama antara pedagang-pedagang muslim makin erat. Dalam suasana demikian, banyak raja daerah dan adipati pesisir yang masuk Islam. Hal itu ditambah dengan dukungan dari pedagang-pedagang Islam sehingga mampu melepaskan diri dari kekuasaan. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai, sehingga tidak menimbulkan ketegangan sosial. Saluran yang digunakan dalam proses islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 antara Eropa, Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina. Proses islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh situasi politik beberapa kerajaan Hindu pada saat itu, yaitu adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat di Majapahit. Pedagang-pedagang muslim itu banyak menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan muslim. Salah satu contohnya adalah Pekojan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap makin baik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat. Pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Cara itu pun tidak mengalami kesulitan. Saluran islamisasi lewat perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila para saudagar atau ulama Islam berhasil menikah dengan anak raja atau adipati.
Kalau raja atau adipati sudah masuk Islam, rakyatnya pun akan mudah diajak masuk Islam. Misalnya perkawinan Maulana Ishak dengan putri Raja Belambangan yang melahirkan Sunan Giri. Perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, putri Temenggung Wilatita. Perkawinan Putri Kaunganten dengan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Perkawinan Putri Adipati Tuban atau Raden Ajeng Teja dengan Syekh Abdurrahman atau Muslim Arab yang melahirkan Syekh Jali atau Jalaluddin. Lembaga pendidikan Islam yang paling tua adalah pesantren. Murid-muridnya atau santri tinggal di dalam pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Pengajarnya adalah para guru agama atau kiai atau ulama. Para santri itu jika sudah tamat belajar, pulang ke daerah asal dan mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat di sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya, yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku atau daerah itu. Raja-raja dan keluarganya serta kaum bangsawan biasanya mendatangkan kiai atau ulama untuk menjadi guru dan penasihat agama. Misalnya Kiai Ageng Selo adalah guru Jakat Tingkir. Kiai Duku adalah guru Maulana Yusuf di Banten. Maulana Yusuf adalah penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan masjid, mimbar, dan ukir-ukirannya masih menunjukkan seni tradisional bermotifkan budaya Indonesia Hindu, seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Hal itu dapat dijumpai di berbagai masjid. Salah satunya itu Masjid Agung Demak, Masjid Sendang Duwur Tuban, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh, dan Masjid Ternate. Pintu gerbang pada kerajaan Islam atau makam orang-orang yang dianggap keramat menunjukkan bentuk candi Bentar dan Kori Agung. Begitu pula nisan-nisan makam kuno di Demak, Kudus, Cirebon, Tuban, Madura menunjukkan budaya sebelum Islam. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan seni budaya masyarakat yang telah ada, tetapi justru ikut memeliharanya. Seni budaya yang ada tetap dipelihara dalam rangka proses Islamisasi, yaitu banyak sekali, antara lain perayaan Garebeg Maulud atau Sekaten di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang telah dipoles dengan unsur-unsur Islam. Menurut cerita, Sunan Kalijaga juga pandai memainkan wayang. Islamisasi melalui sastra ditempuh dengan cara menyadur buku-buku tasawuf, hikayat, dan babad ke dalam bahasa pergaulan atau Melayu. Kesimpulan dari proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia yaitu perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya teori Gujarat, pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab namanya teori Arab. Selain itu, ada lagi teori lain yang awalnya juga berdagang, seperti dengan adanya teori Tiongkok dan teori Persia. Perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo di Jawa dan Datok Talu di Sulawesi. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Beberapa akulturasi tersebut dapat dilihat di permainan tradisional, wayang, masjid yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lama. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.